Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan 26. Materi ini mencakup konsep dasar, dasar hukum, subjek dan objek pajak, tarif, sampai contoh perhitungannya. Pertama, kita bahas dulu konsep dasarnya. PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri seperti gaji, tunjangan, atau honor. Jadi, kalau kita kerja dan dapat gaji, sebenarnya sebagian itu sudah dipotong pajak oleh perusahaan. Sedangkan PPh pasal 26 itu untuk wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, misalnya dividen atau jasa. Tarif umumnya 20% dari bruto, kecuali ada perjanjian pajak antar negara. Dasar hukum PPh ini berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu UU nomor 7 tahun 1983 yang sudah diperbaharui. Kemudian ada juga peraturan pelaksana seperti PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Yang terbaru dan penting adalah PMK nomor 66 tahun 2023 yang mengatur tentang natura atau kenikmatan. Subjek pajak PPh 21 itu adalah orang pribadi dalam negeri, seperti karyawan, penerima honor, dan pensiunan. Kalau PPh 26, subjeknya adalah orang luar negeri yang mendapat penghasilan dari Indonesia, sedangkan yang memotong pajaknya adalah pemberi kerja atau pihak yang membayar. Objek pajaknya itu semua penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. Contohnya seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, komisi, sampai hadiah. Sekarang juga termasuk natura atau kenikmatan sesuai aturan berlaku. Untuk tarif PPh 21 menggunakan tarif progresif tahunan sesuai pasal 17. Tapi untuk pemotongan bulanan sekarang pakai tarif efektif rata-rata atau TER. Sedangkan PPh 26 tarif umumnya 20% dari penghasilan bruto, tapi bisa kecil atau kalau ada perjanjian pajak antar negara. Dulu, natura seperti fasilitas dari perusahaan biasanya tidak dikenakan pajak. Tapi sekarang setelah PMK 66 tahun 2023, sebagian besar natura jadi objek pajak. Walaupun begitu, ada pengecualian seperti makan siang untuk seluruh karyawan atau fasilitas tertentu dari pemerintah. Jadi, perusahaan sekarang harus lebih teliti dalam menghitung dan mencatat benefit karyawannya. Perbedaannya cukup jelas. Sebelum aturan ini, natura tidak dihitung sebagai objek pajak, jadi pajaknya lebih kecil. Sekarang, natura dihitung sebagai objek pajak, jadi penghasilan kena pajaknya meningkat, dampaknya bisa mempengaruhi gaji bersih karyawan dan biaya perusahaan. Di sini ada contoh kasus karyawan bernama Prasetyo. Dia menerima gaji, tunjangan, dan juga fasilitas apartemen dari perusahaan. Menurut aturan terbaru, apartemen itu termasuk objek pajak, tapi makan siang di kantor tidak. Dari perhitungan, penghasilannya itu setahun sekitar 314 juta, setelah dikurangi PTKP, didapat PKB sebesar 246 juta. PPh 21 setahun sekitar 31,5 juta atau sekitar 6,2 juta per bulan. Kesimpulannya, kita perlu memahami aturan terbaru terutama tentang natura. Perusahaan harus mengevaluasi benefit yang diberikan, menentukan metode perhitungan yang tepat, dan kalau perlu konsultasi dengan ahli pajak agar tetap patuh aturan.